Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa merasakan begitu banyak kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting yakni nikmat iman dan Islam. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai saat ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang fikih imamah dalam salat. Fikih imamah dalam salat ini merupakan bagian penting dalam ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Imamah dalam salat merujuk pada pemimpin salat atau orang yang menjadi imam dalam suatu jamaah di masjid. Mengapa penting untuk memilih imam yang baik? Nah, ini marilah kita lihat berdasarkan perspektif agama kita. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai pemilihan imam dalam salat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya imam adalah pemimpin bagi kamu. Maka jika dia membaca takbir, bacalah takbir. Dan jika dia membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Jika dia membacanya dengan keras, maka tentramkanlah di dalam hati kita dalam membaca. Dan jika dia membaca dengan pelan, maka bacalah dengan pelan. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya imam dalam salat itu sangat memiliki tanggung jawab yang besar. Sangat memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memilih seorang imam yang bisa memahami tata cara sholat dengan benar, mampu membaca Al-Quran dengan tartil, dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik. Teman-teman sekalian, selain itu kita juga perlu memperhatikan akhlak imam tersebut. Kita perlu memperhatikan akhlak dan keadilan imam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, bahwasanya sesungguhnya di antara kalian ada yang mendahului salatnya, ada pula yang seperti orang yang dikejar, ada juga yang menyamakan salatnya dengan imam, dan ada juga yang salatnya tidak dianggap selain daripada ia melakukan tata cara sholat dengan cara yang benar. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis ini tentu saja kita bisa memahami bahwasanya imam yang adil dan memperhatikan waktu sholat dengan baik itu sangatlah penting. Seorang imam yang memperlakukan semua jamaah dengan adil dan tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin, orang tua maupun muda, maka ia akan mendapatkan kebaikan dalam sholatnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membawakan 3 buah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Artinya, idza dakhala ahadakum, jika salah seorang di antara kalian, ahadakumul masjid, masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, fala yajlis, maka janganlah ia langsung duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai ia mengerjakan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga, wala ya'manna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Yang artinya, janganlah seorang maju menjadi imam salat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus pemilik orang tersebut kecuali diizinkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan terlarangnya seseorang pendatang dalam suatu masjid atau suatu tempat yang langsung maju, padahal ada yang lebih berhak, yaitu imam tetapnya atau pemilik setempat. Walaupun pendatang tersebut merasa lebih baik bacaan Al-Qur'annya atau merasa lebih paham agama, maka kita harus mempersilahkan atau menghormati orang-orang setempat terlebih dahulu. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yang artinya maknanya sebagaimana disebutkan para ulama mazhab kami, bahwa pemilik rumah atau pemilik majlis atau imam tetap di masjid itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lain, walaupun ada orang lain yang lebih alim, berilmu, yang lebih pandai membaca Al-Quran dan lebih utama darinya, dan pemilik tempat itu lebih berhak untuk menjadi imam. Ia bisa memilih apakah ia maju atau mempersilahkan orang lain untuk maju. Teman-teman sekalian, mungkin cuman ini yang bisa sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.